Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya, Rambi Ramadhani Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Strukturnya apa? Dan kaidah kebahasaannya apa saja? Yuk, langsung simak. Ya, simak sampai selesai. Oke, yang pertama kita masuk ke teks prosedur. Pengertian teks prosedur itu apa? Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang penjabaran melakukan sesuatu disertai dengan cara, disertai dengan langkah-langkah, disertai dengan bahan dan alat. Kalau misalnya itu prosedur membuat sesuatu makanan misalnya, dan disusun secara berurutan sesuai dengan sistematika dan tujuan awal si penulis. Itu adalah teks prosedur. Berarti di dalam teks prosedur ini berisi tentang cara, tips atau tutorial atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu adalah terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup kita membuat teks prosedur itu. Nah, tujuan kita membuat teks prosedur itu sebenarnya apa? Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian manfaat. Kalau misalnya kita masuk ke penutup, berarti kita manfaat ketika kita membuat teks prosedur itu apa? Misalnya Beranggi ingin membuat teks prosedur tentang apa ya? Cara menghafal Al-Quran. Berarti di penutupnya Beranggi bisa membuat paragraf penutup itu manfaat dari menghafal Al-Quran itu apa. Jadi seperti itu. Di penutup Beranggi bisa menuliskan manfaat dari menghafal Al-Quran itu apa. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, kalimat imperatif atau kalimat perintah ini ditandai dengan adanya tanda seru. Misalnya, ambil bawang 2 siung dan potong tipis, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan kalimat penghubung. Kalimat penghubung itu adalah konjungsi. Yang keempat itu menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, berarti misalnya pisahkan, kalimat saran, pisahkan adonan kue yang satu dengan yang lainnya, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan kata keterangan atau adverb, misalnya keterangan cara dengan cara dan lain sebagainya. Terus kemudian ada adverb atau kata keterangan penyerta, misalnya serta, bersama, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada berisi pemberian informasi. Nah, pemberian informasi ini misalnya gini, Beranggi akan membuat teks prosedur tentang persiapan MPASI. Jadi karbohidratnya sekian, protein nabatinya sekian, protein hewaninya sekian, itu Beranggi berikan informasi di sana. Kemudian selanjutnya ada berisi langkah terperinci. Jadi langkah-langkahnya apa saja itu dideskripsikan. Dan yang terakhir itu biasanya menggunakan imbuhan kan dan i, misalnya bumbui, kemudian tambahkan itu. Nah, sebenarnya tujuan dari teks prosedur itu apa sih? Tujuan dari teks prosedur itu adalah memudahkan pembaca ataupun pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks. Jadi seperti itu, memudahkan para pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang kita buat. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama itu adalah tujuan. Nah, biasanya setelah judul itu ada tujuan. Sebenarnya tujuan kita membuat teks prosedur itu apa? Kemudian yang kedua itu adalah materi. Materi itu misalnya bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan ketika kita membuat teks prosedur.
Nah, materi ini juga bisa berisi tentang informasi terhadap apa yang akan kita tuliskan menjadi teks prosedur. Untuk yang ketiga itu adalah berisi tentang langkah-langkah kita menulis teks prosedur. Itu biasanya ditandai dengan adanya penanda bilangan, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terakhir itu ada penutup. Sebenarnya penutup ini opsional, kadang bisa tidak, bergantung dengan penulisnya masing-masing. Nah, penutup ini bisa berisi tentang kemudahan yang diberikan ketika menuliskan teks prosedur itu. Nah, mudah bukan dalam menyusun MPASI untuk anak usia 6 bulan. Nah, mudah-mudahan sekalian selamat mencoba. Nah, itu adalah contoh dari penutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu adalah kata imperatif. Imperatif itu apa? Imperatif itu adalah kalimat perintah. Oke, tadi sudah kurang dijelaskan. Kalimat perintah itu ditandai dengan adanya tanda seru. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berarti konjungsi yang menyatakan waktu, kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada verba material. Verba material itu adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau tingkah laku. Misalnya apa? Memotong. Kemudian apa? Kalau misalnya di teks prosedur itu misalnya mengocok telur misalnya. Nah, yang keempat itu ada partisipan manusia. Apa sih sebenarnya partisipan manusia? Partisipan manusia itu ya pengguna atau pembaca atau pelaksana dari teks prosedur itu ya manusia, berarti melibatkan manusia. Jadi partisipan manusia itu adalah pelibatan manusia di dalam pembuatan teks prosedur atau di dalam proses membuat teks prosedur. Yang kelima itu adalah adanya bilangan penanda. Bilangan penanda itu ya tadi yang 1, 2, 3. Pertama, silahkan siapkan bahan dan alat. Kedua, bla 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 dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Sebenarnya kalimat tanya ini bisa dicantumkan di sebuah teks prosedur, bisa juga tidak. Bergantung dengan teks prosedur apa yang kalian buat. Kalimat interrogatif ini misalnya seperti ini. Nah, Bunda, mudah bukan untuk membuat resep MPASI untuk anak usia 6 bulan? Nah, itu adalah kalimat interrogatif. Nah, selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi tentang informasi terhadap pembaca. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di dalam resep MPASI ini akan ada karbohidrat sebanyak sekian persen, protein nabati sekian persen, protein hewani sekian persen. Misalnya seperti itu. Itu adalah kalimat deklaratif, kalimat yang menjelaskan suatu informasi kepada pembaca. Setelah itu ada jenis-jenis teks prosedur. Ada prosedur sederhana, ada prosedur kompleks, dan ada prosedur protokol. Nah, kalau prosedur sederhana ini berarti hal-hal sederhana yang biasanya kalian lakukan di rumah, misalnya menyalakan TV, mematikan komputer, dan lain sebagainya. Itu adalah prosedur sederhana. Kalau prosedur kompleks misalnya teks prosedur yang komposisinya atau pembuatannya itu lebih kompleks atau lebih lengkap. Misalnya apa? Bagaimana cara membuat kue bolu, bagaimana cara membuat nastar, dan lain sebagainya. Contoh prosedur kompleks itu misalnya bagaimana cara membuat KTP, cara membuat SIM, dan lain sebagainya. Itu adalah prosedur kompleks yang benar-benar butuh waktu dan langkah-langkah yang kompleks untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga ada prosedur protokol. Prosedur protokol ini berarti misalnya bagaimana cara untuk menjaga kebersihan, bagaimana cara untuk mencegah COVID-19 misalnya seperti itu. Nah,
bagaimana sih sebenarnya cara untuk menuliskan sebuah teks prosedur itu? Sebenarnya cara untuk menuliskan teks prosedur itu mudah. Yang pertama, tentukan tema atau topik dulu. Sebenarnya kalian itu ingin menulis teks prosedur apa, itu silakan ditulis dulu topiknya. Misalnya saya ingin membuat resep MPASI 4 bintang. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan bahan dan alatnya. Berarti bahannya misalnya ada apa saja. Misalnya ada daging, ada brokoli, kentang, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu silahkan buat itu tadi alat dan bahan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah langkah-langkahnya bagaimana mulai dari awal sampai akhir dituliskan dengan bilangan penanda. Oke. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Nah, penutup itu seperti yang kurang dijelaskan tadi, sebenarnya penutup itu bersifat opsional, jadi terserah kalian semua. Nah, oke, sudah selesai pembahasan kita kali ini tentang teks prosedur. Mudah bukan? Nah, silahkan belajar. Apabila ada pertanyaan silahkan WA Murani. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.